Terima kasih sekali lagi Pak Kevin. Selanjutnya ini ya lebih spesifik khusus untuk Australia ini ya. Kita punya pembicara yang sangat handal ya, direktur dari perdagangan internasional antara Indonesia dan Australia, khususnya yang ada di Sydney ya. Ibu Ayu ya, Ibu Ayu ini akan memaparkan ya bagaimana seluk-beluk ya, tips ya, ini singkatnya tips ya, bagaimana kita bisa masuk ya dari ke dalam suatu perdagangan global ini. Tadi Pak Kevin sudah memberi pengantar yang begitu cermat ya, yang begitu antusias ya, yang bisa kita perdalamkan untuk melakukan suatu global trade. Sekarang Ibu Ayu lebih ke fokus nih, bagaimana nih untuk Australia ya. Silakan Ibu Ayu, waktu dan tempatnya kami berikan. Terima kasih Pak Manahan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, ini kehormatan bagi kami untuk hadir di acara ini Pak Manahan, berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, peserta training cyber security for small medium enterprise. Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Pak, saya Ayu. Saya kebetulan saat ini menjabat sebagai Kepala ITPC Sydney. Mungkin orang ada yang bertanya juga apa sih ITPC gitu ya. ITPC itu Indonesian Trade Promotion Center. Jadi kami adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Perdagangan, tapi yang base-nya itu di Sydney. Jadi kami itu membantu promosi produk-produk Indonesia supaya semakin banyak bisa masuk ke pasar Australia. Jadi kami di sini berkoordinasi dengan KJRI Sydney, jadi masuk sebagai bagian dari tim ekonomi KJRI Sydney. Kemudian kami juga bekerja sama juga dengan KJRI Melbourne, KJRI Perth, dan juga KRI Darwin dalam melaksanakan tugas-tugas. Dan juga di KBRI Canberra sebenarnya ada atas perdagangan juga Pak. Jadi kami timnya kompak gitu dari seluruh perwakilan Indonesia yang ada di Australia. Oke, kita langsung saja Pak Manahan. Saya ingin memberikan, mungkin saya saya bukan guru gitu ya Pak, tapi saya ingin sharing informasi, sharing pengetahuan kepada Bapak Ibu di sini mengenai tips-tips apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu kalau produk Bapak Ibu itu ingin masuk ke Australia. Ya, ini sengaja saya kasih judulnya agak bombastis, tips menembus pasar Australia. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu peserta seminar kali ini jadi semangat nih gitu ya. Apa aja sih gitu yang harus dilakukan kalau memang mau masuk ke pasar Australia. Ini statistik sedikit gitu ya, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kevin, saya tidak akan come into the details mengenai data-data statistik, mungkin kind of boring ya Bapak Ibu. Pagi-pagi ini kan baru sarapan nih, perutnya udah masih kenyang, kalau kebanyakan data nanti ngantuk gitu. Saya hanya kasih informasi aja nih sedikit ini mengenai Australia Trade Posture. Ini pengetahuan penting saya rasa buat Bapak Ibu ketahui. Jadi tadi Pak Kevin sudah sangat jelas memberikan paparan bahwa sekarang Indonesia Australia sudah punya Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang mana bea masuknya itu ke Australia, jadi semua produk Indonesia yang masuk ke Australia itu menjadi nol. Bayangin, 100% produk Indonesia yang diekspor ke Australia sudah tidak kena lagi bea masuk. Ini buat Bapak Ibu dari kalangan industri, dari kalangan UKM atau eksportir, itu pasti it means a lot gitu ya. Ini sangat berarti banyak nih gitu. Karena yang tadinya kena pajak, nah sebelum saya mau kasih pengetahuan. Jadi sebelum IACPA, Australia itu menerapkan bea masuknya itu rata-rata ya untuk semua produk itu 9,7%. Jadi Bapak Ibu bayangin, nah untuk yang produk agriculture 3,4%, untuk non-agriculture itu 10,7%. Jadi bayangin, yang tadinya kalau mau masuk Australia itu kena bea masuk 9,7% gitu ya, sekarang jadi 0. Jadi itu kan, jadi kenapa? Kenapa jadi menguntungkan? Berarti produk Indonesia yang mau masuk Australia sekarang menjadi jauh lebih kompetitif dengan produk dari China, dari Thailand gitu ya, dari Malaysia,
ataupun dari negara manapun gitu. Jadi produk kita itu menjadi lebih kompetitif gitu. Tapi karena hidup tidak terlalu mudah atau tidak sebegitu indah gitu ya, setelah bea masuk ada yang harus Bapak Ibu perhatikan gitu, yaitu terkait standar, labeling dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan di slide saya berikutnya. Tapi itu ibarat ini pemerintah gitu ya, pemerintah Indonesia sudah memberikan karpet merah nih kepada Bapak Ibu kalangan industri, kalangan eksportir untuk produknya bisa masuk ke Australia dengan lebih lancar, dengan tidak adanya lagi bea masuk gitu. Nah, apa aja yang harus diperhatikan? Jadi karena sudah nol, harusnya lebih kompetitif, tapi tetap harus diperhatikan produk Bapak Ibu. Yang pertama gitu ya, Bapak Ibu itu harus mengenali produk Bapak Ibu secara detail gitu. Satu, bahan baku gitu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tuh nggak tahu bahan bakunya tuh apa aja. Jadi misalnya kalau bikin bolu atau punya aparel gitu ya, suit gitu ya, atau bikin baju pantai ataupun bikin sepatu, harus tahu bahan bakunya apa. Kenapa ini penting? Karena di Australia itu ada ketentuan mengenai manufacturer declaration gitu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu deal sama buyer atau potensial buyer di Australia, mereka itu pasti minta tolong manufacturer declaration ya. Di manufacturer declaration itu harus dicantumkan mengenai bahan bakunya apa. Bahan bakunya harus detail. Jadi kalau aparel itu dia harus diketahui tuh, ini campuran viskos, cotton, atau linen berapa persen gitu. Viskosnya berapa persen, linennya berapa persen, cottonnya berapa persen, atau mungkin 100% cotton gitu, atau mungkin 100% viskos gitu ya. Nah itu harus diketahui karena di Australia itu label suatu produk itu harus dicantumkan mengenai bahan bakunya gitu. Kemudian cara pembuatannya. Jadi kalau yang namanya produk gitu, cara pembuatannya gimana? Misalnya Bapak Ibu bikin banana chips gitu. Nah, banana chipsnya ini apa? Dipanggang atau digoreng atau di apa gitu produknya sampai jadi. Karena itu harus nanti dicantumkan di manufacturer declaration gitu. Kemudian alat yang digunakan apa? Ini sebenarnya lebih condong apabila produk-produknya terkait dengan produk perikanan gitu. Jadi ditangkapnya tuh menggunakan apa? Karena apa? Karena produk yang beredar di Australia itu kecenderungan konsumennya itu dia senang dengan produk-produk yang sustain gitu ya, yang juga concern terhadap isu-isu lingkungan hidup. Jadi kalau cara penangkapannya itu cenderung tidak pro lingkungan hidup, biasanya konsumen jadi nggak suka gitu. Jadi mohon itu diperhatikan juga. Kemudian sertifikasi yang dimiliki. Jadi kalau produk makanan minuman tentu Bapak Ibu kan ada tuh di Indonesia tuh HACCP gitu ya. Mohon itu kalau bisa diurus dulu karena itu bentuknya seperti ujian lah gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekolah SD, SMP kan kalau untuk lulus ke grade yang berikutnya kan harus ada ujian ya. Nah, sertifikasi itu seperti sama halnya seperti kita manusia itu menguji produk Bapak Ibu tuh sudah layak untuk dijual apa tidak gitu. Kemudian nilai lebih dari produk Bapak Ibu. Tadi sudah saya rasa di webinar sebelumnya sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya, kalau mau promosi itu kan terus kita harus mengedepankan nilai lebih yang kita punya gitu kan melalui yang uniqueness-nya dibanding dengan produk lain dan tentu harga yang ditawarkan gitu ya. Nah kemudian yang kedua penting untuk diketahui mengenai consumer preference gitu. Caranya bagaimana? Tahu consumer preference di Australia, tentu harus pelajari dulu demografi penduduknya, gitu ya. Ethnic grupnya apa aja? Ini saya kasih informasi. Jadi saya who are Australians? Karena Australia itu adalah multicultural, gitu ya. Punya ethnic group banyak sama kayak orang Indonesia. Kita kan berbagai macam suku gitu ya di Indonesia. Sama di Australia juga ethnic grupnya lumayan banyak. Jadi rata-rata itu ethnic groupsnya yang paling besar memang Inggris, hampir 67,4%. Kemudian Irlandia 8,7%. Kemudian Italia, Jerman, Tiongkok, Aborigin, kemudian India, Yunani, Belanda, dan lainnya 5,4%. Kenapa penting mengetahui demografi? Misalnya Bapak Ibu mau jualan makanan gitu ya, makanan
sasarannya apa? Saya tuh bikin sambel gitu ya. Saya tuh bikin sambel apa bawang gitu, sambel seperti kayak sambel burudi gitu kan, sambel bawang. Atau saya punya nih sambel pecel gitu. Sasarannya tentu harus tahu, oh berarti kalau saya mau jual ke Australia yang saya incer siapa? Tentu komunitas diaspora yang kurang lebih 150.000 gitu ya. Atau mungkin komunitas lain yang taste-nya mirip-mirip sama orang Indonesia nih gitu ya kan. Kalau Bapak Ibu jualan sambal gitu ke orang Australia yang etnik grupnya Inggris, kan harus disesuaikan gitu ya kan, harus disesuaikan rasanya, karena jualan makanan itu berbanding lurus dengan rasa gitu kan. Rasa itu berbanding lurus juga dengan culture kita gitu kan. Jadi kalau misalnya sasarannya saya mau jual sambal kacang gitu ke orang Australia yang lebih luas, saya nggak mau sasarannya cuma komunitas diaspora aja, saya mau menyasar orang-orang dari komunitas etnik grup Inggris yang lebih luas. Disesuaikan rasanya, cabenya jangan banyak-banyak ya kan. Orang Australia etnik grup Inggris nggak doyan pedes gitu kan. Tapi kalau sasarannya mau ke orang Indonesia, cabenya dibanyakin gitu. Di sini cabai agak-agak susah, dibikin yang pedas gitu. Jadi itu penting ya, pengetahuan mengenai demografi. Kemudian budaya gitu ya. Budaya ini terkait juga dengan kalau tadi jualannya makanan tentu dengan rasa. Kalau pakaian, ini saya informasikan lagi. Pakaian itu karena orang Australia itu multicultural gitu ya. Mungkin nanti Pak Kevin bisa mengkonfirmasi, dia lebih suka kalau orang yang background-nya itu, etnik grupnya itu bukan dari Tiongkok atau India gitu, atau Indonesia, mereka lebih suka warna-warna yang netral gitu ya. Mereka tidak suka tuh warna-warna yang terlalu bright. Jadi misalnya kayak hijau terang, kuning terang gitu ya, merah gitu. Nah, mereka nggak suka. Kalau batik juga mereka lebih suka warnanya warna-warna yang netral, pastel, warna-warna nude gitu ya, atau tidak rumit. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih pakai, jadi mohon disesuaikan dengan tempat tujuan ekspor Bapak Ibu gitu. Kalau jangan maunya gitu kalau saya ngomong ya. Jangan stubborn, jangan keras kepala. Saya punyanya pokoknya batik ini bagus banget, ini batik tulis, diukirnya lama, warnanya macam-macam. Jualannya ke Australia, ya nggak laku gitu kan. Orang Australia nggak suka batik yang untir-untir, mumet gitu, yang banyak, yang kecil-kecil, yang warnanya terlalu ruwet, nggak suka gitu. Nah, kemudian demografi penduduk terkait juga dengan, ini saya kasih dari data dari Badan Statistik Australia gitu ya. Jadi rentang usia ada 0 sampai 14 tahun itu 18,72%, 15 sampai 24 tahun itu 12,85%. Kenapa penting diketahui? Lagi-lagi target pasar gitu. Kalau mau jualan baju anak-anak, oh ada pasarnya di Australia. Karena demografi penduduknya ada 18,72% itu anak-anak nih 0 sampai 14 tahun. Ada pasar produk saya gitu. Jadi ini untuk mengetahui sasaran ekspor target market Bapak Ibu di Australia gitu ya. Kemudian irisan budaya, ya ini kan penting gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu itu mau jualan makanan ke Australia, sudah tahu demografi penduduknya, harus dibuat inovasi yang mendekati lidah-lidahnya orang Australia. Di Australia itu terkenal sekali ini ya, meat pie. Itu terkenal gitu kan. Nah, kalau Bapak Ibu mau masuk pasar Australia misalnya, mau berinovasi, oh kalau gitu karena di sana suka meat pie, saya bisa bikin rendang. Ya udah meat pie-nya diisi rendang aja gitu kan. It's very good gitu kan. Jadi bisa masuk ke lidahnya orang Australia meat pie-nya, tapi meat-nya itu dibuat dalam rendang gitu kan. Gitu. Jadi masuk ke semua segmen. Diperkenalkan juga budaya Indonesia. Oh, rendang kita, tapi kalau rendangnya aja gitu mungkin laku di sini, tapi sasarannya kan untuk orang-orang Indonesia yang ada di sini atau orang Asia gitu ya. Itu strategi marketing sebenarnya. Jadi harus melihat irisan budaya dengan destinasi ekspor Bapak Ibu gitu. Ini nasi kuning nih saya kasih tahu. Kita punya budaya nasi kuning. Nah,
Kalau di Australia itu seperti tadi saya udah bilang, ada demografi penduduk, ada juga orang-orang keturunan dari Timur Tengah, dari Asia, dari India, dari Pakistan, dari Bangladesh, dari Libanon, ada. Mereka punya budaya nasi kuning juga gitu. Jadi artinya apa? Artinya kita ada irisan budaya dan kita harus peka. Oh, ternyata di sana juga ada budaya nasi kuning, kita juga punya, kita modifikasi sedikit deh untuk bisa masuk produknya ke pasar Australia gitu. Kemudian, nah ini yang tadi saya bilang, fashion bestseller gitu ya. Ini model-modelnya kayak gini. Jadi karena Australia itu terkenal juga dengan budaya mereka itu kalau pakaian lebih mementingkan kenyamanan. Dia nggak terlalu mementingkan tuh misalnya bajunya fashionable tapi nggak nyaman. Nggak nyaman tuh misalnya bahannya tuh dia harus enak. Kalau memang winter, ya memang yang menghangatkan tubuh. Kalau memang summer, ya bahan-bahan yang memang dipakai pada saat summer gitu, dengan warna-warna yang tidak terlalu mencolok. Saya tadi sudah bilang warna-warna di sini yang umum itu adalah biru dongker, putih, hitam, nude, coklat gitu ya. Coklatnya coklat seperti ini, seperti celana ini gitu. Warna-warna lain itu jarang. Jadi kalau ada warna kuning yang sangat bright, itu kalau season sale, itu pasti warna kuning dulu yang sale. Karena di sini orang tidak terlalu suka warna itu. Gitu ya, itu hal-hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Jadi kalau mau bikin pakaian, sasarannya saya mau ekspor Australia karena IACPA udah 0%, sesuaikan dengan selera orang sini gitu. Nah ini saya ambil nih, sengaja saya foto-fotoin gitu ya. Ini di mall nih, di mall di Australia, ini adalah H&M-nya Australia gitu. Coba Bapak Ibu lihat, kelihatan kan warna-warnanya kan? Mungkin akan berbeda kalau Bapak Ibu ke H&M di Singapura, atau H&M di India, atau H&M di Indonesia. Warna-warnanya tidak akan seperti ini, tapi kalau pasar Australia bisa dilihat, tuh warna-warna pastel ya, coklat-coklat muda, putih yang broken white, kemudian warna chestnut, warna hitam gitu ya. Nah ini warna kembang-kembangnya juga nggak terlalu mencolok gitu, karena yang di sini orangnya seleranya seperti itu. Ini bisa dilihat nih di jalan, ini saya capture juga di CBD gitu, dilihat tuh Bapak Ibu ya, di jalan raya aja nih, di jalan gini, jarang kan yang pakai warna bright. Tuh kelihatan, jarang pakai warna bright. Tidak ada orang yang mencolok pakai warna merah yang bright sekali tuh, enggak gitu. Jadi ini supaya Bapak Ibu familiar nih dengan taste-nya orang Australia gitu. Nah, kemudian yang ketiga setelah Bapak Ibu tahu demografi, setelah Bapak Ibu tahu selera orang sini, nah yang ketiga itu adalah pilih rekan dagang yang tepat gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nih suatu saat nanti international border setelah COVID selesai, boleh gitu, udah boleh masuk lagi ke Australia gitu. Pada saat jalan-jalan kan suka tuh ya Bapak Ibu, mungkin ada yang punya kesempatan senang jalan-jalan ke Australia atau kemana, itu jalan-jalan sembari riset pasar gitu. Jadi tiru apa yang dilakukan oleh turis Cina. Turis Cina itu kalau ke suatu negara, itu dia bukan cuma foto-foto jalan-jalan aja, riset pasar. Dia ke sana, dia punya produk apa, kenali gitu loh. Oh, saya tuh memproduksi handicraft. Pada saat ke Australia, ada nggak ya di sini toko handicraft? Kan jadi tahu, oh ternyata selera orang Australia itu kalau untuk home decor seperti ini, untuk handicraft seperti ini. Coba searching di Google, sekarang sudah eranya internet, sudah eranya informasi itu mudah. Jadi searching aja, importer handicraft in Australia or in Sydney, akan keluar tuh gitu ya. Nah kalau ada waktu, kunjungin aja. Jangan lupa bawa kartu nama gitu ya. Bapak Ibu kalau ke jalan-jalan kemana-mana, karena Bapak Ibu sudah pebisnis nih, yang mau go internasional, jangan lupa bawa kartu nama. Minta ketemu dengan manajernya gitu. Kalau memungkinkan, tinggalin kartu nama. Kemudian saya dari Indonesia, saya punya perusahaan ini kalau mau lebih lanjut tahu ini kartu nama saya, buka website saya. Jadi Bapak Ibu karena mau tujuannya go internasional, mohon juga punya website gitu ya. Karena orang Australia itu buyernya, importirnya, dia pasti kalau mau bisnis matching dia akan cari tahu dulu, riset dulu. Oh oke, saya mau bisnis matching nih dengan perusahaan X di Indonesia, dia kan harus buka dulu website-nya ada nggak ya? Oh ternyata nggak ada website-nya. Nah itu jadi nilai minus tuh buat perusahaan Bapak Ibu gitu. Kemudian jangan lupa juga komunikasi, pelajari rekam jejaknya. Jadi kan sekarang sudah era internet, atau Bapak Ibu bisa menghubungi kami di ITPC Sydney gitu ya. Misalnya, oh saya dikontak nih sama orang Australia,
perusahaannya ini valid nggak ya? Kira-kira saya ditipu nggak ya? Bisa hubungin kami gitu ya. Jadi nanti kami akan bantu menelusuri, kami akan bantu melihat ini perusahaan punya ABN apa tidak, punya SCN apa tidak gitu ya. Kemudian track record-nya seperti apa. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kemudian yang tidak kalah penting, cermati etika bisnisnya. Etika bisnisnya seperti apa orang Australia itu? Orang sini itu kalau bisnis komunikasinya lewat email. Mereka jarang pakai WhatsApp. Mereka jarang ujuk-ujuk tiba-tiba teks gitu ya. Mereka komunikasi via email. Jadi mohon Bapak Ibu kalau sudah mau go internasional, kalau bisa malah bikin email yang profesional. Jadi nggak pakai Gmail atau Yahoo gitu ya. Pakai yang nama perusahaan Bapak Ibu gitu kalau memungkinkan. Kalau tidak, yang penting punya email. Komunikasi dilakukan via email dan di-reply cepat. Jadi misalnya dikirim email nih soal bisnis sama orang Australia, jangan balasnya 1 bulan kemudian, itu mah udah diduluin sama orang Thailand nanti, ya. Sama orang Cina udah langsung dikirim email, langsung ada order, dia langsung kasih quotation pada saat itu juga. Kalau kita balasnya baru 1 bulan kemudian, kata dia, oh udah ini procurement udah selesai sebulan yang lalu, kata dia gitu. Jadi mohon itu menjadi hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian yang keempat adalah pahami peraturan yang berlaku. Ini peraturan yang mana aja yang harus Bapak Ibu ketahui. Yang pertama itu adalah peraturan domestik di Indonesianya dulu nih, yang berlaku untuk produk Bapak Ibu. Jadi secara umum di Indonesia itu peraturan diatur mengenai kategorisasi barang ekspor. Ada barang bebas, itu artinya tidak ada ketentuan apapun tentang ekspor, silahkan yang penting memenuhi dokumen kepabeanan gitu, silahkan bisa diekspor. Yang kedua ada barang yang diatur gitu. Barang yang diatur itu ketika Bapak Ibu mau ekspor, Bapak Ibu itu harus punya perizinan tertentu gitu. Misalnya Bapak Ibu produknya furniture gitu ya. Itu Bapak Ibu di sana di Indonesia itu harus urus dulu tuh V-Legal, namanya V-Legal ya atau SVLK, surat verifikasi legalitas kayu. Itu diurus dulu di sana gitu. Sebagai salah satu persyaratan ekspor gitu kan. Kemudian ada juga kopi. Kopi itu ada juga tuh perizinannya terkait kopi itu namanya registrasi eksportir kopi terdaftar. Nah, itu diurus dulu di Disperindak setempat gitu, tempat kantor Bapak Ibu. Nah, karena sekarang sudah IACPA, biaya masuk sudah 0, harus ada dokumen yang diurus, yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Namanya adalah surat keterangan asal gitu. Certificate of Origin. Karena apa? Tanpa dokumen ini, nanti barang Bapak Ibu nyampe ke Australia, kalau nggak ada dokumen SKA, itu harus kena bea masuk normal, 9,7%. Kan sayang gitu ya. Makanya dilengkapi dulu SKA-nya. Ngurusnya gimana, Bu? Oh, ngurusnya gampang. Sekarang sudah era internet, ngurusnya sudah online, tapi Bapak Ibu urus bisa menghubungi juga Disperindak di tempat pabrik Bapak Ibu berasal. Jadi kalau Bapak Ibu pabriknya ada di Tangerang, hubungi Disperindak di Tangerang. Kalau pabriknya ada di Bandung, di Disperindak Kota Bandung gitu. Jadi itu dokumen yang harus diperhatikan. Kemudian ada juga barang yang dilarang. Misalnya ada pesanan dari orang Australia, misalnya, saya mau dong tolong cariin di Indonesia arca purbakala. Boleh nggak? Nggak boleh gitu ya. Itu termasuk kategori barang yang dilarang ekspor gitu. Jadi ada beberapa hal yang kemudian dilarang ekspornya. Saya pernah dihubungi waktu itu, Bu, saya mau ekspor, Bu. Ekspor apa, Pak? Ganja. Waduh, saya kaget juga. Wah, ganja, Pak. Ya jangan, Pak, jangan diekspor. Bapak ini kalau ketahuan BNN jadi bisa ribet nih urusannya gitu ya. Jadi harus tahu juga gitu kategori barang, kemudian dokumen apa saja yang harus dilengkapi. Kemudian yang kedua itu adalah harus tahu Bapak Ibu, mohon juga urus badan hukumnya atau badan usaha gitu. Jadi kalau sekarang mungkin Bapak Ibu dari UKM belum ada bentuk badan usahanya, masih badan usaha perseorangan. Mohon kalau bisa kalau mau ekspor ke Australia diurus aja gampang kok, misalnya apa koperasi, apa UD, usaha dagang atau CV ya.
CV, ataupun kalau udah besar mungkin PT. Kenapa ini penting? Karena di Australia itu ada ketentuan mengenai di labeling itu ya, di labeling itu harus diketahui importir dan eksportir. Jadi misalnya produk imported by apa gitu ya, misalnya Australian Shoes Pty Ltd. Nah, exported by gitu, ada eksportirnya harus dicantumkan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu mohon buat badan hukumnya gitu. Kemudian kan apa terdapat biaya keluar atau biaya masuk untuk produk Anda. Nah, karena sekarang sudah IACPA sudah 0%, nggak masalah, yang penting urus SKA-nya gitu ya. Nah, khusus untuk makanan gitu, karena mungkin saya rasa Bapak Ibu dari UKM itu pasti banyak yang memproduksinya produk makanan minuman gitu. Saya kasih sekilas pengetahuan mengenai, jadi kalau secara peraturan nih di Australia itu dua hal yang menjadi regulasi utama, yaitu Biosecurity Act, kemudian Imported Food Control gitu. Ini yang menjadi regulasi utama. Nah, untuk produk makanan minuman, Bapak Ibu mohon perhatikan labeling dan kemasan. Kenapa kemasan itu penting? Orang Australia itu kalau makan dari mata baru turun ke perut, gitu ya. Jadi kalau mata kalau kelihatannya makanannya messy, berantakan, packagingnya nggak premium, mereka langsung kayaknya makanannya nggak enak deh, gitu loh. Beda dengan kita, misalnya kita makan di warung Tegal yang penting enak, banyak, kenyang, selesai. Mereka enggak, karena mereka itu kan ada budaya fine dining ya gitu. Jadi itu juga diterapkan atau berefek pada makanan-makanan kemasan. Kalau packagingnya enggak bagus gitu jadi ya gitu ya. Packaging itu enggak perlu mahal kok, yang penting kelihatan eksklusif gitu ya. Saya rasa hanya perlu effort sedikit gitu buat produk UKM bisa melengkapi packaging. Kalau Bapak Ibu mau dilatih gitu, Bapak Ibu bisa menghubungi Kementerian Perdagangan. Di situ ada Indonesia Design Center. Jadi akan di assistance, didampingi untuk gimana caranya supaya produk Bapak Ibu itu packagingnya jadi cantik gitu kalau untuk produk mau diekspor gitu. Nah, labeling gitu tentu karena di Australia itu berbahasa Inggris, jadi harus dalam bahasa Inggris. Ini sebenarnya ketentuan-ketentuan ini yang harus dipenuhi oleh importir sih di Australia, oleh buyernya di Australia. Tapi kan buyer itu kan Bapak Ibu kan lagi compete nih sama eksportir dari semua negara. Jadi kalau Bapak Ibu punya pengetahuan ini atau produknya sudah dilengkapi dengan labeling berbahasa Inggris gitu ya, kemudian mencantumkan country of origin, pasti kan menjadi nilai unggulan Bapak Ibu. Jadi kalau ada buyer gitu, gimana ini saya produknya udah tahu kok nih, sudah ada labelnya, sudah ada made in Indonesia gitu ya. Itu menjauh menjadi lebih bagus gitu. Nah, harus kan mencantumkan country of origin, karena ketentuan labeling di Australia itu harus ditulis tuh. Ini made in mana? Made in Indonesia, made in Thailand, made in Japan, atau made in Vietnam gitu. Itu harus untuk produk apapun gitu ya. Kemudian ada nutrition fact gitu. Nah, ini saya kasih contoh langsung aja. Ini contoh nutrition fact ya. Ini nutrition fact ini penulisannya kayak gini. Jadi untuk mengetahui sebenarnya berapa sih, sama kalau di Indonesia sebenarnya sudah ada sih, ada ketentuan juga dari Badan POM, itu ada ketentuan mengenai nutrition fact gitu ya. Jadi ini total lemaknya berapa, kandungan gulanya berapa, proteinnya berapa gitu. Kalau ada kolesterolnya berapa. Nah ini penulisan nutrition fact ini menjadi penting gitu. Kemudian bisa juga ini saya kasih contoh ya label. Nah ini Indomie udah banyak masuk ke Australia gitu. Nah ini nutrition fact nih penulisannya seperti ini. Kemudian harus ada ingredient ya, ingredient itu penting. Baik itu makanan ataupun apparel ataupun shoes, itu ingredient itu penting. Artinya kalau makanan itu kan ini dari apa wheat flour-nya berapa persen, ada palm oil-nya berapa persen gitu ya. Kemudian kalau menggunakan seasoning powder itu kandungannya apa aja. Kalau ada seasoning oil-nya apa aja gitu. Nah, dan yang enggak kalah penting di Australia kalau untuk makanan minuman itu harus mencantumkan kandungan alergen. Ya, kandungan alergen. Jadi sudah ada tuh ketentuan ya, beberapa produk yang memang diwajibkan oleh pemerintah Australia harus dicantumkan apabila
digunakan dalam pembuatan suatu produk makanan. Contohnya ini kalau Indomie itu ada wheat, soybean, and sesame product. Ini dikategorikan oleh pemerintah Australia itu dapat menyebabkan alergi. Jadi harus dicantumkan. Jadi karena budayanya ya Bapak Ibu kalau di Australia itu orang tuh kalau belanja nih ke supermarket gitu, dia tuh seneng tuh, dia pasti baca. Jadi kalau mau beli produk dia baca dulu. Oh ini ingredientnya ini, oh kayaknya oke deh, saya beli. Nanti saya rasa ini aman buat saya makan gitu. Kadang kan kalau di kita enggak ya, yang penting ini iklannya Luna Maya nih kemarin nih di TV saya lihat pasti oke nih gitu ya. Kalau di Australia enggak, dia senang untuk membaca kandungan, kemudian ini kontensnya apa aja gitu. Nah, kemudian negara asal nih saya tadi ya made in Indonesia. Nah, ini negara asal itu menjadi penting harus dicantumkan karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen di sini mengharuskan konsumen itu mengetahui produk ini dibuat di mana. Itu sebagai preferensi mereka gitu. Nah, ini saya contohkan produk recall. Jadi setiap secara rutin mereka itu mengadakan sidak lah gitu ya. Sebenarnya di Indonesia sama gitu. Badan POM kan juga suka pemeriksaan juga kan ke toko-toko gitu. Nah, ini contoh nih, saya kasih contoh. Ini dari Xiao Trading Pty Ltd di recall sama pemerintah Australia karena apa? Karena ternyata di packagingnya, di labelingnya itu tidak mencantumkan alergennya. Jadi undeclared allergen, ternyata mengandung peanut, mengandung kacang-kacangan gitu, nggak dicantumin di labelnya, jadi harus di recall gitu. Kalau udah di recall kan pasti buyernya jadi rugi, pasti bayarnya rugi, dia langsung nunjuk eksportirnya. Ini kamu gimana sih kok ternyata nggak bilang nih kalau makanannya mengandung kacang-kacangan, jadi kan harus di recall nih, saya rugi nih gitu. Nah, kemudian ada juga ini saya contohin lagi dari Metro Food Co. Pty Ltd. Ternyata sama, undeclared lagi, undeclared allergen, dairy, ternyata mengandung dairy produk di produknya ini. Nggak boleh juga, jadi di recall gitu. Nah, kemudian ini dari Hayes Milk Multi Chocks gitu, dari Hay Chocolates. Ini di recall karena ada undeclared allergen lagi ya. Kemudian ada ya tidak dicantumkan di packagingnya gitu. Kemudian, nah yang terakhir ada Michelob and Blue Diamond Almond Milk. Di recall kenapa? Karena ternyata setelah dilakukan pemeriksaan itu ada kontaminasi dari mikrobial gitu. Nah itu memang cukup detail kalau pemerintah Australia, tapi sama di Indonesia juga sama kan ya, Badan POM kan juga memeriksa tuh gitu kan, kalau ternyata ini ada kandungan melamin, dulu heboh nggak susu yang mengandung melamin, kan di recall juga sama pemerintah Indonesia gitu ya. Kemudian ada ketentuan juga health star rating. Jadi di Australia itu kalau untuk makanan minuman itu dia ada ini nih, di packagingnya tuh ada health star rating. Nah ini ada cara ngitungnya sendiri ada nih Bapak Ibu, kalau mau iseng-iseng ya sebagai pengetahuan, ini buka aja nih, saya cantumkan di sini http://healthstarrating.gov.au. Bapak Ibu klik ada kalkulator, masukin bahan baku yang digunakan untuk produk Bapak Ibu. Misalnya kalau untuk bolu brownies, masukin wheat, terusnya telur, terus gula, terusnya ketan hitam misalnya gitu ya, atau pewarna, atau ada apa gitu. Nanti dia akan menghitung kira-kira berapa health star ratingnya. Biasanya semakin banyak kandungan gula di suatu produk, health star ratingnya makin jeblok. Biasanya kalau gulanya tinggi, dia nggak mungkin nih sampai 5, pasti cuma 1 atau 2 gitu. Karena di sini itu memang gula itu orang Australia nggak terlalu suka makan gula gitu. Sugar itu kayak it's sugar no gitu ya. Mereka ada kecenderungan untuk nggak suka makanan-makanan yang terlalu manis, tapi suka asin. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan nih, kalau kapan-kapan ke Australia, makan deh snacknya orang Australia itu lebih salty daripada snacknya kita. Lebih asin. Jadi kalau nanti mau jualan ke Australia, tambahin agak sedikit banyak garamnya supaya disukain di sini gitu. Kemudian health star rating itu hanya berlaku untuk makanan olahan, tapi kalau untuk yang bumbu dapur, misalnya Bapak Ibu jualannya tuh jualan merica gitu ya, atau jualan merica bubuk, atau misalnya buah-buahan segar, itu nggak perlu health star rating gitu.
Kemudian, nah yang seperti tadi saya bilang, packaging matters gitu di Australia. Bisa dilihat, ini sama-sama nih almond ya. Ini yang sebelah kanan nih almond packagingnya kayak gini. Ini kalau sebelah kiri almond packagingnya cakep banget gitu. Padahal isinya sama, tapi kalau di Australia jauh lebih laku oleh orang dibeli itu dengan packaging yang cantik gitu. Jadi mereka itu karena purchasing power parity-nya tuh tinggi, ya kan? Karena GDP-nya itu bagus, mereka nggak ngelihat harga kalau beli. Yang penting makanannya berkualitas, packaging-nya cakep, mereka pasti beli gitu. Gitu ya, karena ternyata packaging itu bisa membentuk persepsi konsumen terhadap kualitas produk. Gitu. Jadi kalau yang packaging nggak bagus, pasti kan, wah pasti dalamnya bagus nih, gitu ya. Kemudian, nah ini contoh lagi label yang untuk pakaian. Kalau tadi untuk makanan, pakaian juga sama. Ingredient ya, kalau di makanan tuh ingredients-nya apa wheat, apa sugar, atau egg, atau apa. Nah, kalau ini apa? Bahannya itu dari apa? Harus dicantumkan. Oh, 82% polyester, 18% spandex. Dan harus mencantumkan cara merawat pakaiannya. Misalnya, do not leave wet, dry in shade, avoid rough surfaces. Nah, itu dicantumkan di labeling. Jadi mulai Bapak Ibu mulai sekarang kalau jualannya pakaian, aparel gitu, mulai deh agak detail gitu ya. Itu sebagai uji coba pasar gitu kan, semakin. Jadi jangan asal-asalan. Misalnya cuma kalau di Indonesia kan asal-asalan aja deh bikin, yang penting ada kayak seolah-olah labelnya gitu. Jangan, mulai sekarang informasikan secara benar. Kemudian sama dicantumkan juga made in mana gitu. Nah, ini persiapkan yang keenam nih yang nggak kalah penting, jadi udah tahu preference konsumen gimana, labeling, packaging, kemudian hal-hal yang dilakukan apa. Yang terakhir harus diketahui commercial contract. Karena yang namanya buyer dengan supplier itu kan kayak jodoh ya, kayak orang pacaran gitu. Kadang kalau pertama nih baru ketemu, lagi indah-indahnya honeymoon, nggak ada masalah gitu. Kirim barang pertama sekali oke, kedua oke, ketiga oke, keempat nggak happy, tiba-tiba barangnya nggak sesuai gitu. Nah, apabila terjadi hal seperti ini, lebih baik sebelum pacaran nih gitu ya, Bapak Ibu persiapkan komersial kontraknya gitu, tanya ke buyernya, saya nanti delivery timetable-nya kapan ya? Kan ada kontrak nih 1 tahun 20 juta US dollar gitu misalnya. Saya ngirimnya per bulan, apa per 6 bulan, apa 1 tahun sekali, apa per 2 minggu. Ditanya ke buyernya gimana. Kemudian harganya berapa? Ini mau harganya FOB price, apa CIF price, atau pembayarannya gimana? Pembayaran di awal, apa barang berangkat dulu baru dibayar, apa saya dapat uang DP dulu terus saya kirim barangnya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu komunikasikan dengan buyer supaya nanti apabila terjadi one prestasi gitu ya, terjadi konflik nih pada saat pacaran nih, konflik gitu ya, berantem, dilihat di kontraknya gimana tadi persetujuannya waktu di awal kalau terjadi konflik, atau terjadi force majeure kayak sekarang gitu, tiba-tiba seluruh dunia pandemik COVID-19, hal yang tidak disangka-sangka kan, tiba-tiba logistik jadi lama gitu, delay-nya lama, yang tadinya cuma 10 hari nyampe ke Australia sekarang jadi 1 bulan, kan itu harus diantisipasi gitu kan. Nah, kalau tidak diantisipasi melalui komersial kontrak, bayarnya marah, atau Bapak Ibu, kok ini bayarnya telat sih? Ya nanti di sini soalnya agak lama nih, uangnya susah ya. Nah, itu kan jadi repot ya. Nah, kemudian dispute resolution. Ini sih ini pengetahuan gitu. Artinya mungkin tidak perlu ada yang nggak usah lah, nggak usah kontrak-kontrak terlalu baku, tapi at least Bapak Ibu harus komunikasikan hal ini kepada buyer. Gitu. Cara pembayaran gimana, delivery timetable-nya gimana, asuransinya produknya gimana, gitu. Siapa yang nanggung? Saya apa buyer, gitu kan? Terus kalau terjadi sengketa nanti gimana nih, kan gitu. Itu harus dikomunikasikan kepada buyer. Kemudian Bapak Ibu harus persiapkan moda transportasi. Ini based on apa? Based on produk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jualannya misalnya ikan tuna gitu. Wah, saya pengennya tuh di sana tuh masih fresh. Berarti nggak bisa pakai sea freight karena 14 hari gitu kan. Berarti harus pakai pesawat udara. Kalau pakai pesawat udara berarti kan ada kalkulasi biaya. Jadi
moda transportasi itu biasanya inline dengan produk Bapak Ibu yang mau dijual itu apa gitu. Karena terkait dengan apa masa kadaluarsa suatu produk gitu. Dan kalkulasi biaya ini nanti diperhitungkan sebagai harga jual Bapak Ibu yang masuk di quotation ketika ditawarkan kepada buyer gitu ya. Jadi nah ini ada beberapa website penting yang menurut saya Bapak Ibu harus ketahui. Jadi yang tadi saya omongin tuh semua banyak itu ada nih Bapak Ibu tinggal buka Australian Border Force gitu www.abf.gov.au itu ada keterangannya. Kemudian biosecurity bicon.agriculture gitu ya. Kemudian ada nih Bapak Ibu kan eksportir nih UKM. Sekarang Kementerian Perdagangan itu sedang mengembangkan, sudah ada namanya platform bisa di-download di Android ataupun di Apple Store, namanya INA Export. Ini pemerintah menyediakan platform supaya Bapak Ibu gampang kalau ekspor. Jadi platformnya itu nanti Bapak Ibu akan diminta company profile, kemudian NPWP dan sebagainya, divalidasi oleh Kementerian Perdagangan. Ini yang kami informasikan juga di buyer, kepada buyer di sini, kepada buyer di seluruh dunia. Kalau mau bisnis dengan Indonesia, udah daripada nanti ketemu sama calo gitu ya, udah ini download aja deh. Ini INA Export, langsung ketemu supplier. Nggak usah pakai fee-feean gitu ya, gratis gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu daftar nih di INA Export. Kemudian ada ketentuan juga mengenai peraturan teknis persyaratan mutu itu INA-TRIMS. Jadi kalau mau tahu tuh yang tadi saya jelasin mengenai barrier-barrier selain tarif, itu ada informasinya di INA-TRIMS. Kemudian ada informasi mekanisme ekspor impor juga. Dan jangan lupa follow medsosnya ITPC Sydney, karena kami secara berkala memberikan informasi mengenai tentang pasar Australia, bagaimana ketentuan labeling, bagaimana ketentuan packaging, bagaimana ada peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia yang berdampak pada ekspor dari Indonesia. Biasanya kami secara rutin upload di medsos kami, gitu. Mungkin itu, terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan nggak ngantuk, jadi yang tadi saya omongin bisa adalah 30%-nya tertangkap oleh Bapak Ibu gitu ya. Demikian Pak Manahan, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ayu atas presentasi yang saya kira banyak mendapatkan informasi yang secara lengkap ya, bagaimana interaksi perdagangan antara Indonesia dan Australia di sini ya. Dari ada tadi Ibu sudah ungkapkan ada 7 langkah ya. Tapi yang saya menarik tadi di pembukaan Ibu Ayu ya, bahwa sekarang ini Indonesia Australia tidak lagi punya biaya masuk ya, jadi 0% gitu ya. Inilah yang membuat UMKM kita ini bisa tumbuh gitu ya. Nah, tidak meningkat kata lagi, kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Pak Kevin dan Bu Ayu ya. Saya sudah golongkan gitu ya. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya golongkan. Yang satu itu masalah perizinan. Ya, yang kedua itu masalah peluang. Ya, kemudian itu masalah sertifikasi. Ya, saya ambil dulu ya pertanyaan dasarnya, yaitu tadi Pak Kevin sudah berbicara juga ya bagaimana barang-barang yang diizinkan masuk atau tidak gitu ya ke Australia ya, bisa diberi contoh gitu ya, karena ini produk mereka ini bermacam-macam ya, ada tadi food ya, ada yang kuliner gitu ya, ada yang handcraft dan sebagainya ya. Ini kira-kira bahan atau produk apa saja yang tidak boleh masuk ya. Kemudian kalau perizinan apa saja yang diperlukan kalau kita ingin melakukan ekspor ya. Nah, itu dalam hal perizinan dan ketidakbolehan dari barang-barang. Silakan dijawab dulu Pak Kevin dan Bu Ayu. Pak Kevin dulu. Saya belum tahu apa lagi yang bisa disampaikan setelah dengar pemaparan dari Ibu Ayu, itu lengkap banget. Jadi banyak sekali yang saya pelajari sendiri. Jadi siapa tahu nanti saya bisa jadi pengekspor ke Australia juga. Jadi ada banyak tips yang sangat berguna. Dan tadi ada pertanyaan yang saya cek. Jadi sambil Ibu bicara ada teman yang bilang apa yang dilarang. Jadi saya cek. Dan tadi Pak Manahan dan Ibu Ayu juga menyebut lembaga namanya Australian Border Force. Ini ada semacam kementerian yang menaungi Kementerian Imigrasi dan Karantina, jadi beberapa lembaga yang disatukan.
Jadi mereka sekarang mengurus masalah seperti itu. Jadi Ibu Ayu memberi tadi satu bagian dari lembaga itu yang berguna untuk perizinan dan lain-lain. Tadi untuk menjawab pertanyaan saya kasih daftar bahan dan daftar barang dan bahan yang dilarang. Pada umumnya banyak yang berkaitan dengan senjata, ada beberapa bahan racun, dan untuk permainan anak pun mereka juga cukup jeli mengenai hal-hal seperti timah hitam dan beberapa kimia-kimia yang harus sangat hati-hati supaya misalnya catnya jangan dipakai yang pakai timah hitam dan lain-lain. Jadi pengalaman saya, keingatan saya dulu banyak ekspor dari China ke Australia itu seringkali kena masalah karena mereka tidak jeli dengan bahan racun begitu. Jadi mungkin untuk masyarakat mereka mungkin itu nggak penting, tapi kalau mau di masyarakat Australia itu sangat hati-hati dengan bahan racun yang dipasang atau jadi bagian dari bahan untuk mainan anak-anak. Jadi mungkin itu untuk teman-teman di sektor kerajinan. Silakan Ibu Ayu, mau ditambahkan? Ya, terima kasih Pak Manahan. Ya, tadi seperti Pak Kevin udah bilang, mungkin kalau makanan itu ada peraturan terbaru juga dari Australia, itu konyak ya, yang mengandung konyak tuh nggak boleh tuh. Konyak tuh kayak jelly, kalau kita makan di Indonesia tuh ada jelly nata de coco, tapi ada yang kinyal-kinyalnya gitu ya, itu nggak boleh tuh masuk, karena ternyata di sini banyak kasus tersedak. Itu akhirnya pemerintah Australia melarang produk yang ada berbahan konyak gitu. Nah, kemudian ini saya baca-baca ya Pak, tadi banyak pertanyaan. Ini sebagian besar kalau untuk dia yang nanya prospek craft rajutan handmade di Australia, rajutan kayak knit gitu sih berprospek, khususnya kalau winter gitu. Jadi based on season ya, based on season. Kalau lagi summer kayak gini, ini yang musim yang laku tuh bahannya linen. Linen itu karena dia cenderung adem gitu ya, atau cotton gitu. Itu cenderung adem dan enak dipakai gitu. Kemudian kalau untuk berbahan kayu butuh sertifikasi apa aja ya Bu? Misalnya jam, kacamata, kalung, gelang, anting. Kalau kayu sebenarnya harus hanya SPLK aja. Yang lain nggak ada kok gitu. Karena untuk produk kayu ke Australia gampang. Pemerintah Australia itu sudah automatically dia mengakui sertifikasinya SPLK-nya kita. SPLK Indonesia gitu. Kemudian untuk ini juga ada kopi. Kalau untuk kopi ke Australia juga gampang. Yang penting tidak boleh ada kontaminan, ya. Tidak boleh ada kontaminan. Jadi kalau Bapak Ibu kan kopi itu kalau ngejemur jangan sembarangan nih. Nanti di Indonesia. Jadi ngejemurnya jangan di halaman. Terus nanti ada ayam lewat, trot ayamnya kotor, buang kotoran di situ. Atau ada diinjek-injek apa. Jangan, karena kontaminan itu yang nanti membuat produk Bapak Ibu bisa di disposal atau direekspor gitu. Kalau untuk akis, ya akis itu harus menyiapkan akis memang, tapi itu nanti sebenarnya yang kena tuh buyer, tapi buyer biasanya minta eksportirnya untuk menyiapkan akis gitu. Kemudian untuk snack, camilan ekspor apa aja persyaratan dipenuhi tadi ya. Kalau makanan minuman sepertinya sudah lengkap tadi di presentasi saya gitu. Kemudian nutrition fact bisa diurus ke lembaga apa di Indonesia? Nggak usah Bu, itu nanti buyer sebenarnya yang harus mengurus di Australia, bukan diurus, hanya Ibu tulis aja misalnya produk Ibu gitu ya, ditempelin aja stiker, tapi bentuk nutrition fact-nya harus sesuai yang tadi di presentasi saya. Nanti kan saya sudah sharing, bisa di-share ya, gitu. Karena itu penulisannya agak berbeda dengan nutrition fact-nya kalau Bapak Ibu mau ekspor ke Amerika. Itu hanya penulisan aja, gitu. Kemudian, tapi kalau Bapak Ibu sudah punya HACCP dari Badan POM, itu sepertinya sudah lewat lah, itu nutrition fact sih kan gampang ya, gitu. Kemudian, apalagi untuk pengiriman partai besar dari Jakarta ke Australia itu pakai ekspedisi apa biasanya Bu? Banyak gitu ya, ekspedisinya banyak. Di sini itu ada yang namanya Uni Air Cargo, itu punya orang Indonesia tuh, punya diaspora sini. Atau pakai ada namanya famous freight forwarder juga ada. Kemudian ada juga ada banyak Bu. Nanti Ibu bisa email aja, bisa email ke mail@attvsini.com, nanti saya kasih informasinya gitu ya. Kemudian
cara mendapatkan buyer untuk produk djembe wood music instrument and home interior decor. Apakah penawaran dan bagaimana? Untuk home decor itu biasanya Bapak Ibu coba secara aktif aja bisa tawarkan ke buyer-buyer di sini. Ya bisa juga Bapak Ibu kirim company profile yang lengkap tapi ya, company profile in English, sertakan juga website ke email kami. Jadi nanti pada saat apabila ada buyer yang tanya, kami bisa informasikan kepada buyer yang cari gitu. Kemudian produksi handmade sulaman tapis Lampung, apakah ada persyaratan khusus? Tidak ada ya kalau untuk pakaian, tapi harus di ini aja, labelingnya harus lengkap. Tadi kan seperti pakaian saya sudah contohkan ya, ini kandungan bahannya bagaimana gitu. Kemudian untuk kosmetik dari bahan herbal, nah ini kalau bahan herbal kan walaupun sudah memiliki izin dari Badan POM itu kan izin untuk barang yang mau dijual di Indonesia ya Bapak Ibu, tapi kalau buat ekspor sebenarnya itu tidak berlaku gitu. Nanti di sini itu harus ada izin dari TGA, namanya Therapeutic Goods Administration gitu. Jadi nanti sampelnya itu harus diuji dulu sama TGA apakah benar memang kandungan-kandungannya itu diperbolehkan untuk beredar di Australia gitu. Kemudian apalagi ya Pak, ini mungkin pewarnaan alami, pewarnaan kimia bagaimana? Nggak apa-apa sih pewarnaan kimia boleh kok gitu di sini, nggak apa-apa gitu. Hanya termasuk kategori bahan yang dilarang apa tidak. Tadi Pak Kevin sudah share ya di sini yang kategori bahan berbahaya apa, mohon dicek aja kandungannya, ada kandungan yang itu apa enggak, dilarang apa tidak gitu. Jadi ya kalau orang Australia itu warnanya suka warna pastel Bapak Ibu gitu, nggak suka warna yang nyebret gitu ya, kalau orang Sunda bilang tuh nyebret gitu, yang kuning, hijau gitu, merah gitu, nggak suka gitu. Oke, Bu Ayu. Kemudian ya. Karena pertanyaan begitu banyak Ibu ya. Oh iya, iya betul. Saya Pak mohon izin nih, saya kayaknya hanya bisa 5 menit lagi ya. untuk Oke, stay di sini. Udah nanti bisa kita kirim Bu ya. Ini mohon izin dulu Bu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ada dari kolom chat tadi, kita sampaikan lewat email bisa Bu ya. Berkenan menjawab. Bisa, ya. Iya. Oke. Betul. Terima kasih banyak Ibu ya atas kesempatan sudah meluangkan waktu ya untuk berdiskusi dengan para UMKM di sini, dan juga Pak Kevin ya. Pak Kevin ini sudah memberikan suatu masukan yang sangat berharga bagaimana mengenai perdagangan global ya, untuk bisa masuk ya Indonesia ke sana, dan juga Bu Ayu yang sudah memberikan suatu tips-tips ya yang mempermudah para UMKM kita untuk bisa mempersiapkan diri untuk bisa masuk ke pasarnya Australia khususnya ya. Sekali lagi terima kasih Pak Kevin atas kesempatan yang diberikan, dan juga Ibu Ayu ya atas waktu dan juga presentasinya. Terima kasih. Sebelum itu Bu Ayu